senyawa-senyawa kimia yang ada di air. Nah, air itu merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan kita ya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari air ya. Nah, pada prinsipnya air itu digunakan untuk ya atau sebagai media berbagai macam reaksi. Contohnya transportasi zat makanan dalam tubuh kita, dalam tubuh hewan, ya, dalam tanaman. Misalnya unsur hara, pupuk kan bisa masuk ke dalam akar, masuk ke dalam batang, ke daun. Itu harus ada air. Jadi kalau tidak ada air, tidak akan bisa masuk. Jenis-jenis air, ada air yang ada di permukaan bumi, itu namanya air tanah, ya, air permukaan. Sedangkan air yang ada di dalam bumi namanya air tanah. Nah, ini ada sifat-sifat penting dari air. Tapi yang penting bagi kita yang pertama, air itu merupakan pelarut yang sangat baik. Nah, makanya dapat digunakan untuk alat transport ya, bagi makanan dan proses buangan dari proses biologi. Ya. Nah, air, satu molekul air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya. Nah, setiap molekul air dengan molekul air yang lain itu berikatan, diikat oleh satu ikatan namanya ikatan hidrogen. Misalnya ini satu molekul air, ini yang biru ini hidrogen, yang merah ini oksigen, satu molekul, ini molekul yang lain. Nah, ini diikat oleh satu ikatan namanya ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan atau mengakibatkan air berwujud cair pada suhu kamar. Nah, sifat-sifat dari air, kalau air yang betul murni tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, berarti airnya tidak murni. Nah, seperti dijelaskan di awal tadi, air adalah pelarut yang sangat baik, sehingga di dunia ini, di bumi ini, tidak ada air yang betul-betul murni. Ya, jadi termasuk air yang kita minum itu. Jadi bukanlah air murni, tapi air yang sudah melarutkan senyawa-senyawa yang lain. Kita lihat air hujan. Air hujan sebelum sampai ke bumi tentu melewati atmosfer dulu, udara dulu ya. Nah, ketika dia turun, dia akan melarutkan gas-gas yang ada di sini. Ya. Nah, contohnya gas-gas tersebut apa? Gas CO2, amonia, klorin, sulfat, nitrogen, karbon, oksigen, debu. Ya. Nah, klorin ini sumbernya dari pembakaran plastik biasanya. Ya. Kalau CO2, hampir semua proses pembakaran menghasilkan CO2. Kemudian air permukaan, ya. Nah, itu banyak melarutkan mineral, ya, logam-logam mineral. Makanya air isi ulang itu sering disebut air mineral karena itu diambil dari mata air yang banyak kandungan mineralnya. Penggolongan air, ya, itu dibagi menjadi 4, golongan A, B, C, dan D. Ya. Air golongan A itu adalah air yang bisa langsung diminum tanpa diolah terlebih dahulu. Sedangkan golongan B harus diolah dulu baru bisa digunakan sebagai air minum. Sedangkan golongan C hanya cocok untuk perikanan dan peternakan. Golongan D
hanya untuk pertanian, usaha perkotaan, industri dan listrik. Ya, listrik negara itu maksudnya digunakan untuk apa? Jadi bendungan, ya, bendungan. Kemudian usaha perkotaan ini misalnya untuk menyiram taman misalnya. Kemudian ada lagi pemerintah mengklasifikasikan air menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, itu pada prinsipnya mirip dengan pembagian yang tadi. Nah, karena air ini merupakan pelarut yang sangat baik dan sangat mudah melakukan senyawa-senyawa yang lain, maka air ini bisa menjadi tempat terjadinya bermacam reaksi atau memiliki beberapa sifat, ya, beberapa sifat. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, sifat alkali. Nah, alkalinitas. Ini maksudnya air yang bersifat basah. Jadi kalau bersifat basah artinya pH-nya di atas 7. Karena di atas 7, kenapa bisa di atas 7? Karena sudah ada zat-zat basah yang larut ke dalamnya. Ya. Nah, kalau alkalinitas itu maksudnya adalah suatu teori untuk mengetahui seberapa banyak zat asam bisa ditambahkan ke dalam air yang bersifat basah supaya pH-nya turun. Ya. Berikut asiditas. Asiditas itu maksudnya asid itu asam, berarti air yang bersifat asam. Artinya air yang sudah dimasuki oleh senyawa asam sehingga pH-nya di bawah 7. Nah, untuk menaikkan pH air menjadi netral, maka perlu penambahan zat yang bersifat basah. Nah, jadi asiditas itu adalah seberapa banyak zat yang bersifat basah ditambahkan sehingga air yang bersifat asam tadi pH-nya menjadi naik. Nah, prinsip-prinsip inilah yang digunakan oleh orang industri untuk menetralkan air limbahnya. Kemudian senyawa kompleks. Ini juga tempat terbentuknya bisa juga di air. Ya. Nah, sekarang apa yang maksud dengan senyawa kompleks? Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung atom atau ion logam, ya, sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh beberapa molekul atau ion yang disebut dengan ligan. Nah, seperti ini. Jadi ini atom pusatnya Fe, ini ligan namanya, ya, ini ligan. Nah, supaya dia menjadi netral, senyawa yang ini negatif ini, maka dia akan mengikat senyawa atom lain, unsur lain yang positif sehingga terbentuklah senyawa kompleks. Nah, sekarang apa senyawa kompleks yang terbentuk di dalam air? Contohnya hemoglobin. Jadi hemoglobin ini kan darah, ya, darah. Nah, ini kandungan terbesarnya kan air. Kemudian klorofil, ya, zat hijau daun. Ini kandungan terbesarnya juga air. Jadi terbentuk di dalam air. Yang lainnya silakan nanti dibaca di materi kuliah. Sekarang pengelompokan bakteri. Jadi kita kelompokkan ini menjadi 2. Bakteri autotrofik dan heterotrofik. Ini bakteri yang hidup kalau ada sinar matahari, ya. Nah, bakteri ini akan mengubah unsur-unsur yang sederhana menjadi unsur-unsur yang lebih lengkap. Misalnya C menjadi CO2, N menjadi NO3, ya. Kemudian bakteri heterotropik ini memakan atau menguraikan apa yang dihasilkan oleh bakteri autotrofik. Jadi bakteri heterotropik ini ada kalau ada bakteri autotrofik. Jadi
fungsi dari kedua bakteri ini adalah untuk menghancurkan senyawa organik atau bisa juga bahan-bahan organik pencemar di dalam air. Ya. Jadi ini terjadi di dalam air. Kalau kita buang sampah-sampah organik ke dalam air, lama-lama kan dia hancur itu ya. Nah, yang bekerja di situ antara lain bakteri autotrofik dan heterotrofik. Bisa juga kita mengelompokkan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Pertama, bakteri aerobik, aerob udara. Jadi bakteri yang hidup kalau ada oksigen. Ya, jadi kalau ada oksigen, dia hidup. Ya, dia bisa menguraikan senyawa organik kalau ada oksigen. Kemudian ada lagi bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk hidup. Namanya bakteri anaerobik. Yang ketiga, bakteri fakultatif. Ini bakteri ini bisa bertahan hidup pada dua kondisi. Kalau ada oksigen, dia membutuhkan oksigen. Kalau tidak ada oksigen, dia masih bisa bertahan hidup. Sebenarnya bakteri anaerobik ini masih memerlukan oksigen, tapi tidak seperti kita yang membutuhkan oksigen. Jadi bakteri anaerobik ini dia bisa hidup kalau ada oksigen di dalam satu senyawa. Jadi ini NO3 ada O-nya ya. O ini sudah bisa bagi bakteri tersebut untuk hidup. Jadi tidak perlu dia berupa O2 yang seperti kita hidup. Selanjutnya hasil penguraian dari bakteri aerob dan anaerob. Jadi hasil penguraian dari kedua bakteri ini itu berbeda ya. Misalnya kalau bakteri aerob menguraikan karbon atau mengubah karbon menjadi CO2. Sedangkan bakteri anaerob mengubah karbon menjadi gas metana. Nitrogen akan berubah menjadi amonia dan HNO3 oleh bakteri aerob, sedangkan oleh bakteri anaerob menjadi amonia, NH3 dan senyawa-senyawa amin. Selanjutnya, belerang akan berubah menjadi asam sulfat pada kondisi aerob, sedangkan pada kondisi anaerob menjadi asam sulfida atau H2S. Kemudian fosfor menjadi asam fosfat pada kondisi aerob, dan pada kondisi anaerob menjadi pH3 atau fosfin. Nah, inilah ya terjadi perbedaan hasil yang diuraikan atau yang diuraikan oleh kedua bakteri. Selanjutnya bahan-bahan kimia yang ada di perairan. Nitrogen, ya, sumbernya dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati, ya, serta pupuk yang bisa saja masuk ke dalam air. Nitrogen ini merupakan pupuk ya yang dibutuhkan oleh biota perairan, ya, dibutuhkan. Selanjutnya fosfor. Fosfor sama juga dengan nitrogen. Pupuk juga ya dibutuhkan oleh plankton untuk hidup, ya. Sumbernya dari limbah industri, bisa juga limbah domestik, senyawa organik yang melarut yang mengandung fosfor. Ya. Berikut belerang, ya. Sumbernya di air, bisa dari letusan gunung api, ya, gunung api meletus biasanya menghasilkan belerang. Kemudian bisa juga dari pupuk, ya, atau bisa juga dari industri gipsum, ya, gipsum. Nah, itulah keberadaan belerang di lingkungan. Selanjutnya kalsium dan magnesium, ya.
Ini hampir semua air mengandung kalsium dan magnesium dengan jumlah atau konsentrasi yang berbeda-beda. Apabila kandungan kalsium dan magnesiumnya tinggi dalam satu perairan, maka air tersebut disebut air sadah, ya, air sadah. Fe, ya, Fe sering dijumpai di rawa dan tanah gambut, ya, tanah gambut atau rawa, ya. Jadi air di rawa, air yang ada di tanah gambut itu banyak mengandung Fe, atau kadar Fe-nya bisa cukup tinggi. Apabila kadar Fe sudah melebihi dari 0,3 mg per liter, nah airnya menjadi berwarna coklat, ya, dan terasa agak amis. Nah, kalau sudah mencapai lebih dari 0,3 ini, bahkan bisa menimbulkan karat pada logam. Nah, besi ini ada dua macam, besi Fe+2 dan +3. Besi Fe+2 ini tidak berwarna. Nah, besi Fe+2 ini disebut dengan ferro, ini ada di dalam air tanah yang belum bersentuhan dengan oksigen. Jadi kalau airnya masih dalam sumur yang cukup dalam, dia bentuk ferro dia, dan ini tidak berwarna, ya. Tapi kalau air tersebut kita bawa ke permukaan, maka Fe ini akan teroksidasi menjadi feri dan dia berubah menjadi warna coklat kemerahan. Mana tahu ada yang punya pengalaman, kalau air baru diangkat dari sumur masih jernih, kalau ditaruh di luar lama-lama jadi coklat, itu karena terjadi oksidasi Fe+2 menjadi Fe+3. Mangan ini juga keberadaannya ada di daerah rawa dan gambut, ya. Tapi kalau keberadaan mangan ini ada kalau ada oksigen. Oh, bukan, ada kalau ada Fe, gitu. Tapi kalau Fe tidak ada, mangan ini juga tidak ada. Nah, kalau air mengandung mangan yang cukup tinggi, maka warnanya agak coklat kehitaman seperti teh yang pekat. Berikut oksigen yang terlarut di dalam air, disebut juga dengan disokoksigen atau DO, ya. Jadi oksigen yang di dalam air itu dibutuhkan untuk kehidupan biota di air. Seperti ikan dan lain-lain itu butuh oksigen, ya. Jadi oksigen yang terlarut minimal kadarnya 5 mg per liter. Kalau di bawah 5 mg sudah banyak biota perairan yang akan terganggu ke depan. Selanjutnya senyawa organik, ya. Senyawa organik juga sangat banyak bisa larut di dalam air dan sangat mudah larut, ya. Tapi sebagian ada juga yang tidak larut, ya. Di sebagian ada yang larut. Nah, melarutnya senyawa organik itu biasanya disebabkan oleh bakteri, ya. Atau terurainya senyawa organik disebabkan oleh bakteri aerob atau anaerob. Nah, bahan-bahan organik ini biasanya dihitung berdasarkan angka, ya, angka COD dan angka BOD. Nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, itu kimia di perairan.